Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 115-117 keracunan yang terlalu dalam. Melihat Kevin Ye dan saudara perempuannya melakukan tindakan yang begitu intim dan lancang, Mia Fang marah dan menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah. Meskipun Mia Fang tahu bahwa dialah yang memulai lebih dulu, Mia Fang tidak menyukai tatapan mata jahat Kevin Ye. Terutama karena kedua orang ini saling menempel di depannya, Mia Fang tidak peduli apakah mereka benar-benar memukulnya atau tidak. Dengan bau cuka yang menguar dari ujung kaki hingga kepalanya, dia tidak dapat menahan amarahnya. Mia Fang tidak bersuara, dan para siswa di sekitarnya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi hanya menonton untuk bersenang-senang, tetapi ketika Mia Fang mengatakan ini, tiba-tiba, gelombang ejekan terdengar, bergema di seluruh lantai. Suara desisan itu sangat menusuk telinga, membuat Mia Fang semakin malu. Sial, gadis itu adalah kakak perempuan Mia Fang. Ya Tuhan, apakah Kevin Ye ingin memakan semua saudara perempuannya? Tidak apa-apa jika Mia Fang cantik, tapi aku tidak pernah menyangka akan ada adik secantik itu. Gen keluarganya terlalu luar biasa. Aku tidak tahan lagi, Kevin Ye sampah, aku pui, hal baik seperti ini seharusnya terjadi padaku. Lanakin bersembunyi di belakangnya dan melihat ekspresi Mia Fang yang penuh dengan ketidaksenangan. Dia tertawa nakal dan berpikir dalam hati, hihi, Mia Fang, sepertinya kamu benar-benar peduli padanya. Sepertinya kamu tidak bisa lagi melepaskan diri. Menghadapi omelan Mia Fang dan kritikan siswa di sekitarnya, bahkan wajah tua Kevin Ye pun memerah. Dia dengan malu mencubit ujung hidungnya, dan dengan lambaian tangannya, mendorong Cynthia Fang keluar dari pelukannya. Cynthia Fang terhuyung 2 langkah ke depan dengan ganas, tetapi dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan di telapak tangannya, jadi dia dengan cepat menemukan keseimbangan dan berdiri di sana, tertegun. Namun, Mia Fang dan Lanakin jelas menyadari bahwa kaki Cynthia Fang yang indah gemetar tak terkendali. Meskipun dia menatap tajam ke arah Kevin Ye, kemerahan di wajah cantiknya belum memudar, terutama mata indah itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka menawan seperti sutra. Mia Fang bergegas maju dan mendukung Cynthia Fang, Kak, kamu baik-baik saja. Wajah Cynthia Fang langsung berubah. Aku baik-baik saja. Saat dia menjawab, tatapan Cynthia Fang masih berkeliaran di dekat Kevin Ye. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya, orang ini tampaknya menyembunyikan sesuatu selama 2 pertemuan sebelumnya. Dia tampaknya tidak punya niat untuk bergerak, apa-apaan ini. Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi sejati di tubuhnya. Bagaimana mungkin aku bisa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah tangan anak ini? Cynthia Fang tidak dapat memahaminya, dan Mia Fang bahkan tidak dapat memahaminya lebih jauh. Bagaimanapun juga, kakak perempuannya adalah seorang ahli di alam mendalam dasar, bagaimana mungkin dia dapat ditahan oleh Kevin Ye, orang biasa. Terutama fakta bahwa meskipun beberapa serangan Kevin Ye tampak sangat biasa saja, mereka tetap berhasil memahami titik lemah Cynthia Fang. Sepasang kaki yang indah itu. Memikirkan hal itu, Mia Fang tidak dapat menahan diri untuk tidak menilai adiknya. Melihat Cynthia Fang bersandar ringan padanya, dan pesonanya belum hilang, Mia Fang bahkan lebih curiga, mungkinkah Kevin Ye dan adiknya sudah saling kenal sebelumnya, atau bagaimana dia bisa tahu bahwa kepekaan adiknya ada pada kakinya. Aneh sekali. Melihat kedua saudari cantik Mia Fang dan Cynthia Fang, Kevin Ye tertawa ringan dan dengan acuh tak acuh merentangkan tangannya, baiklah, karena kita sudah bertarung, ini akan menjadi masalah. Fang, aku masih ada yang harus dilakukan, aku harus pergi dulu. Menghadapi sikap Kevin Ye yang acuh tak acuh, Mia Fang sangat marah hingga ia menjadi marah. Ia menunjuk Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, kau. Tanpa menunggu Mia Fang berbicara, Kevin Ye sudah berbalik dengan senyum iblis. Mia Fang memperhatikan punggung Kevin Ye saat ia pergi dan sangat marah hingga ia menghentakkan kakinya. Namun, mata Cynthia Fang dipenuhi dengan kebencian, dia menghentakkan kakinya dan memaki, kau ingin pergi sekarang. Bagaimana bisa semudah itu? Mia Fang merasakan lengannya mati rasa, dan dalam sekejap mata, tubuh Cynthia Fang yang bersandar di bahunya tiba-tiba melompat, terbang di udara, seperti burung phoenix api yang melebarkan sayapnya dan terbang tinggi di langit. Sepasang tangan bersiul lewat, membawa serta hembusan angin kencang, telapak tangan itu menghantam punggung Kevin Ye. Kali ini, Cynthia Fang memiliki niat membunuh. Bagaimanapun, Baritian telah mengatakan ini sebelumnya, jika Kevin Ye tidak memiliki negara harimau sapi, maka itu akan lebih cepat.
Melihat Cynthia Fang mengambil tindakan lagi, hati Mia Fang menjadi gelisah sekali lagi. Baru saja, kemarahan dan ketidaksenangannya terhadap Kevin Ye telah berubah menjadi kekhawatiran dalam sekejap mata. Pada saat yang sama Cynthia Fang mengambil tindakan, langkah kaki Kevin Ye tiba-tiba berhenti, dan dia berdiri di tempat dengan linglung. Dengan sangat cepat, sosok Cynthia Fang menyusul Kevin Ye, tetapi saat telapak tangannya hendak mendarat, jantung Cynthia Fang mulai ragu-ragu karena alasan yang tidak diketahui. Sambil menggertakkan giginya dengan erat, telapak tangan Cynthia Fang masih tanpa ragu menerkam ke arah Kevin Ye. Kevin Ye saat ini sedikit menutup matanya, dan dengan santai mendesah, terlalu mirip, terlalu mirip. Ruoli, mengapa kamu harus bersusah payah seperti itu? Suara Kevin Ye meledak di samping telinga Cynthia Fang, seringan bulu. Cynthia Fang hanya merasakan sakit di kepalanya, seolah-olah akan terbelah kapan saja. Nama yang dikenalnya, Ruoli, terus berputar di kepalanya, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Cynthia Fang saat ini ingin menghentikan mereka, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dalam ketakutan Mia Fang dan teriakan Lanakin, telapak tangan Cynthia Fang mendarat dengan kejam di punggung Kevin Ye. Tiba-tiba, baik Mia Fang maupun Mia Fang merasa putus asa. Hanya saja, Cynthia Fang tahu betul bahwa serangan telapak tangan yang seharusnya dia banggakan selama ini seperti lumpur yang mengalir ke laut, tanpa reaksi apapun. Cynthia Fang membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, dan ledakan ketakutan datang dari belakang, karena ki kuat di tubuh Kevin Ye terlalu menakutkan dan terlalu ganas. Jika dia sendiri terpental, dia setidaknya akan terluka parah, dan paling parah mati. Namun, saat energi itu bersentuhan dengannya, energi itu tiba-tiba berhenti, berubah menjadi arus hangat yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke dantian Kevin Ye. Tubuh Kevin Ye bergetar, bahunya sedikit bergetar, dan sedikit darah yang tidak terdeteksi keluar dari sudut mulutnya. Namun, itu dengan cepat diseka olehnya. Dalam sekejap mata, Kevin Ye dengan lembut mengangkat senyum menawannya, berbalik, mengulurkan tangan, dan dengan lembut menepuk hidung Cynthia Fang sekali. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia pergi dengan langkah besar. Cynthia Fang menatap punggung Kevin Ye dengan linglung, tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam trans. Pada saat ini, satu-satunya hal yang berputar-putar di benak Cynthia Fang adalah senyum yang baru saja ditunjukkan Kevin Ye, senyum yang mengandung makna mendalam dan kasih sayang, dan jari yang perlahan mengetuk hidungnya. Perasaan itu begitu akrab, tetapi Cynthia Fang tidak dapat memikirkan apapun. Mengapa? Dia jelas bisa membuatku terbang dengan ki kuat tadi, tetapi mengapa dia dengan paksa menghentikannya dan malah melukai dirinya sendiri? Mengapa? Cynthia Fang bergumam sendiri, dengan tatapan bingung di matanya. Melihat Kevin Ye benar-benar berjalan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah menerima telapak tangan besinya, hati Mia Fang yang cemas menjadi tenang. Lanakin juga tersentak, Emma, kamu membuat bayi itu takut setengah mati. Aku pikir kakak Cynthia bisa menghancurkan deretan granit dengan satu telapak tangan seperti yang baru saja kamu lakukan, tetapi jika itu masalahnya, Kevin Ye pasti akan kehilangan nyawanya. Mia Fang melotot ke arah Lanakin, dan berpikir, serangan telapak tangan kakak perempuan tadi bahkan lebih mengerikan daripada menghancurkan granit, bagaimana Kevin Ye menangkisnya. Meskipun dia tidak mengerti, Mia Fang tidak bisa terlalu memikirkannya sekarang. Dengan beberapa langkah, dia berlari di depan Cynthia Fang dan memanggil dengan lembut, kakak, kakak, tampaknya Cynthia Fang pada tahap ini belum pulih dari kondisi pikirannya yang semula. Dia memanggil beberapa kali tetapi gadis itu tidak menjawab, dia hanya duduk dengan tenang di dunianya sendiri. Sampai gadis kecil itu, Lanakin, melangkah maju dan mengguncang lengannya dengan keras. Kakak Cynthia, ada apa denganmu? Bangun, bangun. Baru saat itulah Cynthia Fang tersadar dan buru-buru menarik kembali telapak tangannya yang lurus seperti sebelumnya. Dia memiliki ekspresi malu di wajahnya, tidak ada. Kakak, apa yang terjadi tadi? Kevin Ye akan baik-baik saja, kan? Melihat Cynthia Fang telah bangun, Mia Fang segera bertanya. Mia Fang sekarang bahkan lebih khawatir tentang apakah Kevin Ye mengalami cedera internal atau tidak, itu akan merepotkan. Fang Cynthia melirik Mia Fang, lalu melirik siswa di sekitarnya yang sedang pergi, dan berkata dengan lembut, Mia Fang, ini bukan tempat untuk berbicara, bicaralah di mobilku. Mia Fang tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dengan kaku. Lanakin, Cynthia Fang, Mia Fang. Ketiga wanita cantik itu juga pergi dengan tergesa-gesa setelah Kevin Ye pergi sebentar. Di pintu masuk sekolah menengah, Cynthia Fang dan Mia Fang duduk dengan tenang di atas mobil Maserati yang mencolok itu. Tidak jauh dari mereka, sebuah kepala kecil sedang melihat ke sekeliling, seperti mata-mata yang menatap Maserati itu. Jika itu bukan Lanakin, lalu siapa? Huff.
Percakapan rahasia macam apa yang sedang dilakukan Suster Sue Wu dengan Mia Fang yang tidak ingin aku dengarkan? Ini terlalu berlebihan. Lana Qin mengangkat tinjunya, dan berkata dengan tidak senang. Di dalam kereta, Mia Fang diam-diam menatap Cynthia Fang dan bertanya dengan khawatir, kakak perempuan, apakah Kevin Ye baik-baik saja? Apakah ada yang salah dengan serangan telapak tanganmu itu? Sepertinya dia menggunakan 100% kekuatan internalnya. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Cynthia Fang tampaknya telah sepenuhnya terbangun dari keadaan pikirannya yang kacau, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, bermain-main dengannya, jika seorang ahli negara harimau sapi dapat terluka oleh telapak tanganku, maka itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Apa? Negara harimau sapi? Mia Fang tercengang. Si cantik gunung es Mia Fang selalu dikenal tidak panik ketika terjadi perubahan, tetapi sekarang, setiap kali dia bertemu dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan Kevin Ye, dia akan sangat bingung. Sebagai seorang prajurit, bagaimana mungkin Mia Fang tidak tahu apa yang dimaksud dengan negara harimau sapi? Tiba-tiba, Mia Fang menjadi cemas, kakak perempuan, apakah kamu mengatakan bahwa Kevin Ye adalah seorang prajurit, atau seorang praktisi negara harimau sapi? Cynthia Fang mengangguk. Ya, ini juga alasan mengapa aku menyisihkan Lana Qin, gadis kecil itu, untuk berbicara denganmu sendirian. Kevin Ye sama sekali bukan orang bodoh dari legenda, melainkan seorang ahli dalam kultivasi tersembunyi. Setelah jeda sebentar, Cynthia Fang melanjutkan, Mia Fang, di masa depan, kamu harus memperhatikan ini saat kamu berada di sekolah menengah pertama. Kamu pasti tidak boleh sendirian dengannya. Dia begitu bodoh hingga dia bahkan menipu keluarga Ye. Siapa yang tahu apa yang ingin dilakukan orang ini? Orang seperti ini benar-benar berbahaya. Oh, saudari, aku tahu. Mia Fang mengakuinya dengan, lalu dengan santai mengatakan sepatah kata, tetapi saat ini, dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Cynthia Fang. Pada saat ini, ketika Mia Fang mengetahui bahwa Kevin Ye sebenarnya adalah seorang ranker, reaksi pertamanya bukanlah rasa takut, tetapi kegembiraan. Kedua tangannya terus-menerus memainkan roknya, Mia Fang terkekeh dalam hatinya, praktisi bela diri, dia sebenarnya adalah seniman bela diri kuno. Ini hebat, aku tidak pernah berpikir bahwa dia dan aku sebenarnya adalah tipe orang yang sama. Bagaimana ekspresi Mia Fang bisa luput dari pandangan Cynthia Fang? Melihat penampilan adiknya yang seperti musim semi, Cynthia Fang hanya bisa tertawa getir, gadis ini benar-benar sudah sangat teracuni. Dia mungkin tidak akan mendengarkan apapun yang dikatakannya saat ini. 116 Ripple Microstop. Di pintu masuk kampus sekolah menengah pertama No. 1, seorang pemuda berpakaian preman bersembunyi di sudut, tatapannya sekilas tertuju pada Maserati yang tidak jauh darinya. Rose, Xiao Rou, Ruoli, jepit rambut misterius Skylin Sailing, apakah ini kehendak surga, atau ini hanya kebetulan? Kevin Ye memegang dadanya dengan tangannya sedikit, matanya kabur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam pikirannya. Baru saja, ketika dia bertarung dengan Cynthia Fang di sekolah, Kevin Ye dengan paksa menghentikan energi spiritual chaotic di tubuhnya agar tidak memantul ke arahnya, dan dia sendiri menerima cukup banyak kerusakan. Namun, itu juga memungkinkan Kevin Ye untuk benar-benar menyaksikan kemampuan pemulihan abnormal dari Dewa Iblis 9 revolusinya. Hanya dalam waktu singkat, di bawah nutrisi energi spiritual chaotic, luka-lukanya berangsur-angsur pulih seperti sebelumnya. Sambil merentangkan telapak tangannya, Kevin Ye mengeluarkan desisan dingin, ini baru tahap awal kebangkitan Dewa Iblis, tetapi sudah memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan. Begitu Dewa Iblis 9 revolusi dikuasai, ada kemungkinan menjadi tubuh Dewa Iblis legendaris yang tidak mati atau terluka. Tepat saat Kevin Ye menggumamkan kata-kata ini dengan lembut dan keinginan spiritualnya melayang entah kemana, suara menggoda tiba-tiba datang dari jauh, Kakak Ye, Kakak Ye. Kevin Ye segera menoleh dan melihat Michael Liu berlari ke arahnya dari kejauhan. Dia mengenakan pakaian olahraga putih dan tampak sangat genit. Michael Liu adalah orang yang terkenal dan berpengaruh, dan berada di tahun kedua sekolah menengah yang sama dengan Kevin Ye. Bagaimana mungkin dia bisa lolos dari mata Michael Liu ketika dia mengolok-olok Cynthia Fang di sekolah? Michael Liu juga orang yang baik. Ketika dia melihat keributan itu, dia segera mengetahuinya. Sayang sekali orang ini terlambat selangkah. Dia tidak mempertimbangkan keaktifan dan bahkan tidak dapat menemukan bayangan Kevin Ye. Mendengar bahwa Kevin Ye telah meninggalkan akademi, orang ini segera mengikutinya keluar. Liu tua, itu kamu. Istirahat makan siang ini akan segera berakhir, mengapa kamu keluar alih-alih mengajar dengan benar? Sejak King Yuan memasang taruhan batu kemarin, Kevin Ye dan Michael Liu menjadi lebih akrab satu sama lain saat mereka setengah bercanda satu sama lain.
Michael Liu tertawa nakal, kita sama, saudara Ye, bukankah kamu sudah membolos? Setelah itu, Michael Liu berjalan mendekati Kevin Ye dalam beberapa langkah, dan berkata dengan wajah penuh kecemburuan dan iri hati, saudara Ye, ku dengar keberuntunganmu dengan wanita tidak dangkal. Bahkan saudara perempuan Mia Fang diambil olehmu, apakah ini Tempo memiliki saudara kembar? Kevin Ye melotot tajam ke arah Michael Liu, dan berkata, Liu tua, kamu boleh makan obat ini sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Lupakan saja, saudara Ye, jangan sembunyikan dariku. Hanya dalam waktu singkat, seluruh gedung sekolah sudah dipenuhi berita. Berita yang sangat bagus ini tidak bisa disembunyikan. Mata Michael Liu menyapu mereka. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah orang yang beruntung itu bukanlah Kevin Ye, melainkan dia. Kevin Ye tertawa getir, dia tidak pernah mengira berita itu akan menyebar begitu cepat di sekolah. Oleh karena itu dia menghela napas, ini benar-benar 3 orang yang menjadi harimau, semakin dia menggambarkannya, semakin buruk jadinya. Michael Liu tertawa dan mengeluarkan sekotak suyan klasik dari sakunya dan menyerahkannya kepada Kevin Ye, kakak Ye, kemana kau pergi sore ini saat kau tidak di sekolah? Apakah ada sesuatu yang bagus? Ini tidak akan berhasil, kau harus membawaku. Sepanjang hari, aku telah menahan begitu banyak hal sehingga aku hampir menjadi burung di sekolah. Ye Qian menatap Michael Liu, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan tertawa, baiklah, aku akan mengambil kesempatan untuk mengendarai mobil barumu, bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan? Aku juga berpikir begitu, aku akan pergi dan membawa mobil itu, kakak Ye, tunggu aku di sini. Mengatakan itu, Michael Liu segera berbalik dengan ekspresi gembira di wajahnya. Sejak kembali dari tempat King Yuan kemarin, Michael Liu akhirnya mengarahkan pandangannya pada Kevin Ye. Bukan hanya karena saudara perempuannya Mona Liu memperlakukan Kevin Ye dengan hormat, pada saat yang sama, Michael Liu juga secara tidak sadar berpikir bahwa Kevin Ye adalah orang yang luar biasa. Tidak lama setelah itu, Michael Liu mengendarai Porsche itu dan berhenti di depan Kevin Ye, memiringkan kepalanya, dan tertawa, saudara Ye, masuklah ke mobil. Kevin Ye membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang depan. Sambil melihat-lihat Porsche Michael Liu, dia tertawa, lumayan, tunggangan ini cukup nyaman, mobil yang bagus tetaplah mobil yang bagus. Dalam kesan Kevin Ye, dia sepertinya hanya pernah naik mobil sekali ketika dia masih muda di Yanjing. Sebagian besar waktu, dia akan naik bus. Michael Liu tertawa, saudara Ye, saat ini Anda adalah seorang miliarder dengan kekayaan lebih dari 100 juta. Jika Anda tertarik, kita bisa melihat-lihat toko 4S sekarang dan menjamin bahwa kita akan dapat membeli mobil bagus yang Anda sukai. Michael Liu sangat tersentuh ketika dia mengatakan itu, tetapi pikiran untuk membeli mobil terlintas di benak Kevin Ye, dan dia dengan sangat cepat menggelengkan kepalanya, saya tidak akan pergi ke toko 4S hari ini, ikut saya ke suatu tempat. Di mana itu? Michael Liu bertanya dengan rasa ingin tahu, berpikir bahwa Kevin Ye telah menemukan tempat yang menarik untuk bermain. Kevin Ye menjawab sambil mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Michael Liu, apakah kamu mengenali tempat ini? Michael Liu melihat tulisan tangan yang halus dan cantik di kertas itu dan berseru, Distrik Chong'an, jalur pegunungan barat, bukankah itu lokasi Linhai? Michael Liu menatap Kevin Ye dengan bingung, saudara Ye, mengapa kamu pergi ke sana? Kevin Ye menyilangkan tangannya dan duduk dengan tenang, tidak apa-apa, pergilah cari seseorang. Melihat Kevin Ye seperti itu, Michael Liu tidak bertanya terlalu banyak, dia menginjak pedal gas, Porsche itu dengan keras mendesak mereka untuk pergi, dan dengan cepat meninggalkan pintu masuk sekolah menengah pertama Linhai No. 1. Bahkan tidak sampai setengah menit setelah Michael Liu mengendarai Porsche itu keluar, sesosok berdiri di pintu masuk sekolah menengah. Bagaimana mungkin mereka berhubungan dengan tuan muda Kevin? Bukankah Liu yang didorong ke Linhai oleh beberapa saudara, apa alasan mereka datang ke tuan muda Kevin? Mungkinkah identitas tuan muda Kevin telah terungkap? Dengan sedikit ragu, sosok cantik itu berdiri di sana dengan ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia berbalik dan memasuki sekolah menengah pertama Linhai, langsung menuju kantor kepala sekolah. Porsche 911 yang mempesona itu melaju tanpa kendali di jalan Linhai tanpa hambatan. Keterampilan mengemudi Michael Liu tak terlukiskan, seolah-olah dia adalah seekor naga yang berenang di tengah kerumunan orang. Di dalam kereta, Michael Liu dan Kevin Ye mengobrol dengan puas. Kakak Ye, di mana bocah nakal Howard Zhang itu, mengapa aku tidak melihatnya hari ini? Qiaqin berada di asrama yang sama denganku, tetapi kami tidak berada di kelas yang sama, jadi ketika aku meninggalkan sekolah hari ini, dia tidak tahu. Tidak heran. Jelas, Michael Liu sangat merindukan Howard Zhang. Ketika dia menyebut Howard Zhang,
Si kikir kecil itu, dia tersenyum lebar, jika bocah nakal itu tahu bahwa kita berdua pergi jalan-jalan sendirian dan tidak membawanya, dia pasti akan menjadi gila karena marah. Hehe, akan ada banyak kesempatan untuk mengambil, aku akan mengajaknya jalan-jalan di masa depan, jadi tidak perlu terburu-buru sekarang. Saat itu, setelah aku membeli rumah di Linhai, aku akan membawanya keluar dari sekolah. Saat Kevin Ye mengatakan ini, Liu Mingsun menjadi bersemangat. Dia tertawa, "Kakak Ye, kamu kaya sekarang. Kamu baru saja membeli villa di dekat laut dengan 300 juta yuan tadi malam. Bagaimana kalau aku membantumu melakukan perjalanan untuk menjamin tempat menginap yang mewah, dan membawa tas bersamaku?" Kevin Ye menatap Michael Liu dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, "Liu tua, aku tidak pernah menyangka kau benar-benar mengenal Lin Hai. Dari kelihatannya, kau sama sekali tidak terlihat seperti seorang mahasiswa, tetapi lebih seperti seorang germo. Hehe, keluargaku sudah lama berbisnis, dan aku sudah melihat banyak orang di mall, jadi aku sudah terbiasa." Michael Liu menertawakan dirinya sendiri. Kevin Ye mengeluarkan suara tanda terima, dan mengganti topik pembicaraan, "Bagaimana kabar Bos Liu, barang-barang yang diperoleh kemarin seharusnya cukup untuknya, kan?" Tentu saja, setumpuk batu giok itu tak ternilai harganya. Itu cukup bagi keluarga Liu untuk memasarkan perhiasan bermutu tinggi mereka selama 2 tahun. Michael Liu tertawa senang, tetapi ketika dia menyebut kakak perempuannya, ekspresi Michael Liu menjadi sedikit aneh, dan dia melirik Kevin Ye, secara logika, dengan kiriman yang begitu besar, kakak perempuan seharusnya sibuk dengan pekerjaan di perusahaan dan gudang, atau mungkin sibuk dengan cetak biru desain perhiasan. Tetapi dia sepertinya tidak pergi ke perusahaan hari ini, jadi dia pergi ke Grup Feng pagi-pagi sekali. Grup Feng. Kevin Ye terkejut, Grup Feng adalah bisnis keluarga Feng. Dengan sangat cepat, Kevin Ye kembali sadar. Meskipun Michael Liu tampak berbicara dengan sangat enteng, ia mengungkapkan sebuah informasi, yaitu bahwa Mona Liu telah pergi ke Feng pagi-pagi sekali untuk menagih utangnya. Michael Liu berkata, dan melirik Kevin Ye lagi, ingin melihat ekspresinya, tetapi ia tidak melihat apapun. Kevin Ye terus duduk dengan tenang di kursinya. Michael Liu mendesah dalam hatinya, kakak perempuan tua ini dan kakak Ye benar-benar aneh, sepertinya ini pertama kalinya aku bertemu mereka, mengapa kakak perempuan tua ini begitu peduli dengan masalah kakak Ye? Ia tidak dapat memahaminya, ia tidak dapat memahaminya. Ada keheningan sejenak di dalam mobil, dan yang memecah keheningan itu adalah suara rem yang keras. Michael Liu tiba-tiba menghentikan Porsche 911-nya. Michael Liu kemudian berkata kepada Kevin Ye, "Kakak Ye, kita sudah sampai. Ini adalah Gang Pegunungan Barat Distrik Chong'an." Kevin Ye mendorong pintu dan turun dari mobil, tetapi yang dilihatnya adalah Gang Barat, dan sebaliknya adalah lautan reruntuhan. Ada batu-batu jatuh di mana-mana. Bangunan aslinya telah berubah menjadi tanah kosong, dan batu bata hijau tua telah berserakan di mana-mana. Suara gemuruh ekskavator terdengar dari jauh. "Hancurkan, hancurkan demi Laozi." Sial, Laozi tidak percaya, keluarga ini akan kehilangan nyawa mereka. Sebuah suara tajam menembus udara dan menusuk telinga Kevin Ye. Kevin Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tidak jauh dari reruntuhan, ada sebuah bangunan 2 lantai yang tampak seperti rumah yang berbahaya. Namun, bangunan kecil ini seperti hanyut dalam badai, terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Keempat dinding telah dihancurkan berkeping-keping oleh ekskavator, dan dapat runtuh kapan saja. "Apa yang kalian lakukan? Kalian gerombolan perampok, bandit. Kenapa kalian merobohkan rumahku? Aku akan menelepon polisi. Aku akan menuntut kalian. Aku akan menuntut kalian." Suara tangisan yang familiar datang satu demi satu. Itu sangat lemah dan tak berdaya. Sebuah tubuh yang indah terhalang di depan ekskavator raksasa. Itu dipenuhi dengan kesedihan dan air mata. "Hehe, gadis kecil, kamu ingin memanggil polisi? Ayo. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kepala Departemen Lin Hai adalah putra tertua dari bos kita. Pergi dan telepon sekarang, aku ingin melihat apakah polisi akan datang dan membantumu. Kalian semua, ya Tuhan, apakah masih ada keadilan? Kalian orang-orang tercela benar-benar berani melawan perusahaan sisang kita. Kalian pasti lelah hidup. Bongkar, terus bongkar demi ayahmu. Jika terjadi sesuatu, ayahmu akan menanggung semua tanggung jawab." Suara dingin bergema di udara tepat di luar suara tangisan dan gemuruh ekskavator. Itu adalah suara kemarahan yang datang entah dari mana. Kata-kata yang sombong. "Beraninya kau mengabaikan hidup kami seperti itu. Aku khawatir kau tidak akan mampu menanggung akibatnya." Michael Liu berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi tak berdaya dan ketakutan, dia melihat ke kejauhan, "Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat?
Bagaimana saudara Ye bisa sampai di sana? Ini hanyalah langkah-langkah riak yang mendalam. Bab 117 Kau lindungi aku untuk sementara waktu, aku akan menjagamu selama sisa hidupmu. Michael Liu merasa bahwa ia telah menyaksikan sendiri keajaiban yang mustahil dan ia tidak dapat lagi mempercayai matanya sendiri. Kevin Ye, yang awalnya berdiri di depannya, berlari dengan kecepatan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Meskipun itu bukan teleportasi, kecepatannya yang mengerikan tidak terlalu jauh. Hanya dalam sekejap mata, Kevin Ye telah tiba di depan gedung 2 lantai itu. Dalam sekejap mata. Ini terlalu menakjubkan. Bagaimana saudara Ye melakukannya? Mungkinkah ia benar-benar memiliki kekuatan super? Michael Liu tertegun di tempat, menatap Kevin Ye yang berada beberapa ratus meter jauhnya. Mulutnya membentuk "Oh", ia diam-diam tidak mengerti. Lupakan Michael Liu, bahkan anggota tim pembongkaran tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka saling memandang, tidak tahu dari batu mana pemuda yang tiba-tiba muncul ini. Di bawah gedung kecil itu, orang pertama yang mengenali Kevin Ye pada pandangan pertama tidak lain adalah gadis yang tak berdaya dan menangis. Gadis itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, wajahnya pucat, rambutnya yang semula bersih kini berantakan. Gadis ini tak lain adalah Lin Sailing yang tidak bersekolah untuk mengajar. Lin Sailing menatap kosong ke angkasa untuk waktu yang lama sebelum berteriak, "Kevin Ye, Kevin Ye." Lin Sailing tidak pernah menyangka bahwa di saat yang paling tak berdaya, paling bingung, dan tak berdaya, Kevin Ye akan muncul di hadapannya seperti senjata suci yang turun dari surga. Tiba-tiba, hati Lin Sailing yang panik menjadi tenang. Melihat pemuda di depannya, Lin Sailing merasa bahwa selama dia ada di sini, seolah-olah dia memiliki tulang punggung. "Lin Sailing, jangan takut, aku di sini." Kevin Ye tidak menoleh, tetapi suaranya masih terdengar di telinga Lin Sailing. Lin Sailing menangis dengan gelisah dan menganggukkan kepalanya dengan keras, "Ya. Menurutku siapa dia? Ternyata dia adalah seorang bocah nakal yang masih basah kuyup dan belum tumbuh sehelai rambut pun." Suara tajam itu terdengar lagi setelah hening sejenak, dan dipenuhi dengan penghinaan saat mengejek, "Kenapa, bocah nakal, kau pikir kau bisa menyelamatkan seorang wanita cantik dengan seorang pahlawan? Aku khawatir kau masih terlalu muda. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, atau kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Itu tidak baik." Kevin Ye mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria parubaya yang tampak berusia 30-an. Pria itu berkumis dan berwajah tajam. Di belakang pria itu ada bulldozer dan selusin pria dengan palu besar di tangan mereka. Kevin Ye menertawakan pria parubaya itu dengan dingin, dan berkata dengan jijik, "Jika kau menginginkan hidupku, maka kita harus melihat apakah kalian, kelompok sampah ini, cukup memenuhi syarat." Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Direktur Liu, jangan buang waktu berbicara dengannya. Ketua sudah memberikan perintahnya. Kita harus meratakan gang Gunung Barat dengan tanah sebelum malam tiba. Benar, benar. Saudara Liu, kami saudara-saudara masih menunggu untuk kembali dan membayar. Pria parubaya yang bernama Direktur Liu membelai jenggotnya dan terkekeh, "Baiklah, aku tidak akan menahan upahmu." Karena bajingan kecil ini tidak tahu bagaimana harus bersikap dan ingin menyelamatkan si cantik, maka mari kita saudara-saudara memberinya pelajaran. Suara Direktur Liu menjadi lebih suram, "Lumpuhkan dia dan usir dia, dan biarkan orang-orang di luar melihat, jika dia berani menghalangi kekayaan grup si sang kita, itulah hasilnya." Baiklah. Selusin pekerja palu di belakang Direktur Liu semua terkikik, dengan palu di tangan, mereka mengelilingi Kevin Ye. "Bocah, lebih baik kau pintar dan pergi dari sini, kalau tidak, aku akan mengenalimu, tapi tidak dengan palu di tanganku." Tepat sekali, jika kita menggunakan palu besi ini, otak putih itu akan meledak, dan itu akan sangat tragis. Anak kecil, cepatlah dan enyahlah. Jika kau tidak enyahlah, orang tua ini akan mematahkan semua anggota tubuhmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan menyelamatkan seorang wanita cantik sebagai pahlawan. Lin Sailing berdiri di belakang Kevin Ye dengan linglung, dengan erat memegang ujung bajunya saat hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Lin Sailing telah melihat kebrutalan mereka sebelumnya, kaki ayahnya patah oleh mereka, dan dia masih tinggal di rumah sakit. "Kevin Ye, kau harus pergi dengan cepat. Kau bisa datang hari ini, aku sudah sangat senang." Dengan air mata yang bersinar, Lin Sailing terisak, matanya yang sedih dan indah tampak seperti mengucapkan selamat tinggal sebelum dia pergi. Kevin Ye perlahan melihat ke belakang, mengulurkan tangan, dan dengan lembut menggaruk Lin Sailing di bawah mata, menyeka air mata di wajahnya. Bocah bau ini masih punya mood untuk menunjukkan cintanya di depan Laozi. Tidak jauh dari sana,
Pria paruh baya bernama Direktur Liu memegang sebatang rokok di mulutnya dan berkata dengan nada meremehkan, Wang Pai, apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan mulai bekerja. Laozi tidak ingin melihat mereka lagi, hanya melihat mereka membuat hatimu sakit. Baiklah, Direktur Liu, tunggu saja, aku akan menyelesaikan keduanya sekarang. Saudara-saudara, jangan hanya berdiri di sana dan menonton, mari kita kirim pasangan ini pergi. Saat dia mengatakan itu, lusinan pria bergerak maju lagi. Beberapa dari mereka telah mengayunkan palu mereka dan hendak menghancurkan ke arah Kevin Ye. Lin Sailing bereaksi seketika dan mendorong Kevin Ye menjauh. Dia berteriak histeris, Kevin Ye, cepat tinggalkan tempat ini. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Direktur Liu mendengus dingin. Michael Liu, yang tidak terlalu jauh dari mereka, telah bergegas, tetapi dia sama sekali tidak tampak khawatir. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus, sepertinya seseorang akan menderita. Kevin Ye tidak pergi, tetapi memilih untuk berdiri di depan Lin Sailing. Matanya menyipit, dan kegelisahan di hatinya tidak hilang untuk waktu yang lama saat dia berkata dengan ringan, Lin Sailing, selalu kamu yang melindungiku, jadi sekarang giliranku untuk melindungimu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku pasti tidak akan melakukannya. Kevin Ye ingat dengan jelas, sebelum dia berhasil merebut tubuh orang lain, saat dia masih bodoh. Menghadapi ejekan, penghinaan, ejekan, dan hinaan dari seluruh kelas, setiap kali Lin Sailing yang dengan berani melangkah maju untuk membantunya, semuanya akan sia-sia. Sekarang Lin Sailing telah menghadapi kesulitan seperti itu, dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton tanpa melakukan apapun. Seperti kata pepatah, jika kamu melindungiku sebentar, aku akan menjagamu seumur hidup. Bocah, aku tidak menyangka kamu punya nyali seperti itu, tapi aku tidak tahu apakah tulangmu sekuat tulangmu atau tidak. Bersamaan dengan ejekan menghina, palu besi diayunkan di udara, menghantam dengan kejam ke arah bahu Kevin Ye. Kevin Ye, hati-hati, Lin Sailing segera berteriak, suaranya sangat patah hati dan histeris. Namun, Kevin Ye mencibir dengan jijik saat dia mengulurkan tangannya, dan menghantamkan tinju berat ke arah palu besi. Sialan, anak ini gila. Dia benar-benar ingin menggunakan tinjunya untuk melawan palu besi seberat 50-60 jin. Dia sangat bodoh dan menggemaskan. Direktur Liu berdiri di belakang kerumunan dengan wajah penuh penghinaan dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak jauh dari sana, Michael Liu juga tercengang, dia menatap kosong ke arah Kevin Ye, apa yang dilakukan saudara Ye, tidak peduli seberapa keras tinjumu, kamu tidak dapat bertahan melawan palu besi. Bocah, kamu sedang mencari kematian. Setelah teriakan itu, palu besi itu menghantam dengan keras, membuat kontak dekat dengan tinju Kevin Ye. Namun, saat berikutnya, semua orang tercengang. Dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Pukulan Kevin Ye langsung mendarat di palu besi, setelah itu, pria kekar palu godam bernama Wang Dazi terlempar oleh kekuatan yang kuat, seluruh tubuhnya terbang keluar seperti layang-layang yang rusak, akhirnya menabrak puing-puing saat dia meludahkan seteguk darah. Adapun palu besi, itu patah menjadi dua bagian oleh kekuatan tinju Kevin Ye, potongan logam itu menghantam kaki Direktur Liu dengan suara keras, menimbulkan awan debu. Suara keras itu mengejutkan Direktur Liu, rokok di tangannya jatuh ke tanah. Direktur Liu tercengang, seolah-olah dia sedang melihat dewa, menatap Kevin Ye. Ya Tuhan, tidak heran saudara Ye bisa melawan lebih dari 100 penjahat sendirian, menakuti para ahli geng serigala surgawi. Bagaimana mungkin ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Itu terlalu kuat. Michael Liu membuka mulutnya lebar-lebar, merasa sangat takut. Bahkan orang-orang yang telah memegang palu mereka dan ingin mencobanya semua saling memandang. Mereka begitu takut sehingga mereka semua mundur beberapa langkah, tidak berani melihat pemuda yang menakutkan ini di depan mereka. Kevin Ye melambaikan jarinya dengan jijik, dan berkata dengan lembut, kali ini hanya hukuman kecil, kalian cepatlah dan enyahlah, atau, lain kali, palu itu tidak akan begitu kebetulan, itu hanya akan mendarat di kakimu, tetapi di kepalamu. Direktur Liu sangat marah. Setelah bertahun-tahun bersama, ini adalah pertama kalinya dia diancam oleh seorang siswa. Dia merasa wajahnya seperti terbakar. Kalian semua sudah mati. Apa yang kalian lakukan? Ayo, mari kita serang bersama dan bunuh bajingan ini. Direktur Liu sangat marah, dia berteriak pada sekelompok pria di depan. Kevin Ye mencibir, idiot. Para pekerja pembongkaran itu saling memandang karena takut pada kekuatan Kevin Ye yang luar biasa, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju sendirian. Melihat pemandangan ini, Direktur Liu sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya dan berkata, tidakkah kalian mendengar apa yang aku katakan? Ayo, serang bersama.
Jika kita tidak dapat menghancurkan tempat ini hari ini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan gaji. Ketika sampai pada upah, kelompok pekerja pembongkaran itu seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Selalu ada orang yang menolak untuk mempercayai apa yang terjadi dan bergumam, aku tidak percaya bahwa begitu banyak orang tidak dapat mengurus anak kecil. Dengan itu, dia membawa palunya dan bergegas di depan Kevin Ye. Akan ada yang kedua untuk yang pertama dan yang ketiga untuk yang kedua. Sekelompok orang bergegas menuju Kevin Ye. Kevin Ye melangkah maju, sosoknya berubah menjadi bayangan saat dia menyatu dengan kerumunan. Segera setelah itu, lolongan menyedihkan terdengar dari kerumunan. Tidak lama kemudian, selusin pria dengan palu jatuh ke tanah. Mereka memiliki lengan atau kaki yang patah, berguling-guling di tanah sambil meratap tanpa henti. Direktur Liu tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang tiba-tiba muncul entah dari mana ini benar-benar memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Iblis Direktur Liu tidak dapat menahan gemetar saat melihat pria itu berjalan ke arahnya sambil memegang palu besi di tangannya. Setelah gemetar ketakutan, reaksi pertama Direktur Liu bukanlah berlari, tetapi melompat ke bulldozer di sampingnya. Dia berkata kepada pengemudi, kemudi, hancurkan dia sampai mati. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Pengemudi bulldozer itu gemetar ketakutan dan tidak berani bersuara. Sampah, minggirlah. Direktur Liu mendengus dan mendorong pengemudi itu keluar dari mobil. Dia sendiri duduk di kursi pengemudi dan mendorong tuas, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu dengan ini. Di bawah kendali Direktur Liu, bulldozer itu bergerak maju dengan ganas dan bergegas menuju Kevin Ye.